Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah penuntun hidup, dan juga sumber hikmat bagi kita untuk dapat mengerti setiap rencana Tuhan, dan firman Tuhanlah yang memampukan kita untuk dapat menjalani hari-hari kita dan segala pekerjaan kita dengan baik sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang terus terjadi dalam hidup kami. Hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, sebagaimana Tuhan memberkati kami pada hari-hari yang telah kami lewati. Kami mau Tuhan menuntun kami senantiasa dan mengajari kami segala sesuatu untuk kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan kami dengan baik. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kami yakin dan percaya firman Tuhanlah yang memampukan kami untuk dapat melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 19 Maret 2025 tertulis dalam kitab Yehezkiel 37 ayat 23. Dalam bahasa Batak, Hesekiel 37 ayat 20. Demikianlah dikatakan. Jaladang be ramunan nasida diri nasida, marhite-hite gana-ganaan nasida. Manang marhite-hite hasugiron akka naniula nasidai. Manang marhite-hite saluhut pangalausion nasidai. Jalaau paluahon nasida sian saluhut inganan. Akka pardosaan nasida nasailaon. Asahu urasi nasida gabi bangsokku nasida. Jalaau debata nasida. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhalanya atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa, dan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kesulitan hidup, penganiayaan, penderitaan yang mendalam adalah bagian dari perjalanan kehidupan yang tidak diharapkan semua orang. Semua orang ingin bahagia. Semua orang ingin bebas, merdeka, hidup dengan nyaman. Tidak ada yang menginginkan hidup di dalam penjajahan. Penjajahan itu sangat menyakitkan. Harga diri kita diporak-poranda dan kita tidak punya hak atas kehidupan kita. Demikianlah yang terjadi pada bangsa Israel. Penderitaan, kesulitan, dan juga kehinaan mereka alami ketika mereka dalam perbudakan. Ketika mereka dihukum oleh Tuhan, yaitu dengan cara bangsa lain diizinkan untuk menguasai kehidupan mereka. Dalam keadaan terjatuh, dalam keadaan sangat sulit, setiap kita mengharapkan kelegaan. Setiap kita mengharapkan kebebasan. Kita membutuhkan uluran tangan agar kita diberikan pertolongan. Sama halnya ketika saudara-saudara kita sedang mengalami penderitaan, sedang mengalami pergumulan oleh karena situasi keadaan yang mereka alami akhir-akhir ini.
korban banjir, bencana alam, dan juga banyak peristiwa yang merusak atau merugikan kehidupan mereka. Ini sangatlah menyakitkan. Oleh sebab itu mereka pun sangat membutuhkan belas kasih, pertolongan, uluran tangan orang-orang yang mengasihi mereka. Dan mereka sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan selalu mengulurkan tangan untuk menolong kita. Seperti apapun keadaan kita, seterpuruk apapun kondisi kita, Tuhan tidak pernah membiarkan. Bangsa Israel mengalami penderitaan, mereka dihukum bukan karena Tuhan jahat kepada mereka, tetapi Tuhan mengizinkan karena mereka telah melakukan dosa-dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena mereka telah melanggar perintah Tuhan, mereka hidup jauh dari kehendak Tuhan. Mereka hidup menjijikkan, mereka hidup di dalam pelanggaran, mereka menyeleweng jauh daripada Tuhan. Menikmati dosa-dosa yang tidak berkenan kepada Allah. Tapi lihatlah saudara, kasih Tuhan begitu besar dan sempurna. Dia tidak pernah membiarkan umatnya. Dia bahkan mengulurkan tangan untuk menolong mereka. Saudaraku, mungkin saat ini kita sedang terpuruk, kita sedang bergumul. Percayalah saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia selalu menolong kita tepat dan indah pada waktunya. Apa yang dirasakan oleh bangsa Israel itu akibat dari kesalahan mereka. Dan mungkin inilah yang menjadi permenungan kita. Sebagian dari apa yang kita alami adalah bagian dari kesalahan umat manusia. Mungkin bukan kita atau orang lain pasti bisa. Itulah saudara, marilah kita merenungkan kembali setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita binasa, tetapi Dia dengan belas kasih yang sempurna mengulurkan tangan untuk membawa, mengangkat kita agar kita keluar dari keterpurukan. Kita keluar dari penderitaan. Apa yang dijanjikan dan dikerjakan Tuhan kepada umatnya pun akan dikerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan menolong kita, Dia menyelamatkan kita, Dia memulihkan kehidupan kita, membuang dosa-dosa kita, menyelamatkan dan membenarkan kita, supaya kita hidup menjadi umat-Nya, supaya kita menjadikan Allah adalah Allah yang setia bagi kita, Bapa yang kekal. Jangan lagi berubah, jangan lagi mudah diombang-ambingkan oleh arus dunia. Jangan lagi terhasut oleh tawaran-tawaran yang menggiurkan yang datangnya dari dunia. Tapi tetaplah setia, taatlah sampai Maranatha tiba. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk tetap menjadi pribadi yang setia. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang sempurna, yang telah menolong dan menyelamatkan kami, memulihkan kami. Tuhan, biarlah Engkau selalu menjaga dan memelihara kami. Pegang kami Tuhan, supaya kami tidak lagi terjatuh, supaya kami tidak lagi terseret arus pencobaan-pencobaan dunia. Tapi biarlah kami tetap kuat, teguh, menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Mampukanlah kami untuk menjadi pribadi yang dapat menyenangkan hati Tuhan senantiasa di dalam kehidupan ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul, bagi saudara-saudara kami yang mengalami duka cita akibat dari bencana alam yang mendera bangsa kami, yang mendera daerah kami. Tuhan, tolonglah Engkau kuatkan, hiburkan, dan berikanlah pengharapan kepada mereka untuk tetap kuat bertahan dan setia memohon belas kasih Tuhan. Dan Engkau jugalah Tuhan yang menunjukkan jalan keluar, memudahkan mereka untuk keluar dari keterpurukan,
Biarlah uluran kasih-Mu sempurna melalui apapun di sekitar mereka untuk dapat menolong dan meringankan bebannya. Kami berdoa untuk seluruh pekerjaan kami, cita-cita dan harapan kami. Tuhanlah yang memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.